Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Indah Lestari, guru dari UPTD SD Impres Tapilina. Hari ini saya akan mengadakan open class yang akan diobservasi oleh rekan saya. Saya Ibu Rahmawati dari UPTD SD Negeri Topoyo. Baiklah Bu Ayu, sebelum kita masuk di kelas, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama Bu Ayu, kelas berapa yang Ibu ajar untuk kali ini? Baik Ibu, hari ini saya akan mengajar di kelas 6. Kelas 6 Bu Ayu ya. Yang selanjutnya, apa saja yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Untuk pembelajaran hari ini Ibu, saya telah menyiapkan perencanaan pembelajaran, kemudian LKPD, kemudian materi presentasi, video YouTube, kemudian saya juga menyiapkan kuis interaktif Canva, dan instrumen penilaian. Baiklah, jadi selanjutnya Ibu bisa jelaskan materi apa yang Ibu bawakan dengan tujuan pembelajarannya Bu Ayu? Jadi hari ini saya akan mengajar mapel coding dan kecerdasan artifisial Ibu dengan materi konsep dasar kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah pembelajaran ini berlangsung diharapkan murid dapat menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial sederhana dengan baik. Kemudian diharapkan murid dapat mengidentifikasi contoh aplikasi KA sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baiklah Bu Ayu, terakhir bagaimana rencana kegiatan pembelajaran Ibu di kelas? Untuk rencana pembelajaran di kelas, hari ini murid saya akan melakukan kegiatan berupa menonton video, kemudian menyimak materi, mengerjakan kuis interaktif Canva, eksplorasi situs KA for Ocean, membuat mind mapping, presentasi dan diskusi, kemudian evaluasi dan refleksi. Oke, terima kasih Bu Ayu. Jadi langsung saja kita masuk di kelas Bu ya. Terima kasih Bu. Mari Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, alhamdulillah. Hari ini Ibu Guru bersama temannya Ibu Guru, ini Ibu Guru Rahmawati. Beliau adalah guru dari UPTD SD Impres Topoyo. Bisa diberikan penyambutan dulu untuk Ibu Guru? Baik Ibu, silahkan mengambil tempat. Seperti biasa, sebelum belajar, silahkan ketua kelasnya menyiapkan teman-temannya. Seluruhnya berdiri, siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
kita bela bersama. Silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Asila yang telah menyiapkan teman-temannya. Baik, Ibu Guru cek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial. Siapa yang pernah dengar kecerdasan artifisial? Ada yang sudah pernah dengar kecerdasan artifisial? Belum tahu? Kecerdasan artifisial atau biasa kalau di bahasa Indonesia kita dengar dengan istilah kecerdasan buatan. Sudah pernah dengar? Nah, salah satunya contohnya seperti ini. Itu gambar apa? Robot. Pernah tidak mendengar? Pernah kalau robot ya. Pernah tidak melihat di restoran di Jepang? Itu ada pelayannya robot ya. Ada restoran di Jepang yang pelayannya itu robot. Jadi robot ini seperti manusia. Dia bisa menerima pesanan dan mengantarkan pesanan makanan atau minuman kepada pengunjung restoran. Pernah lihat tidak? Pernah. Atau pernah tidak melihat berita ada mobil otonom? Mobil ini bisa berjalan tanpa ada orang yang menyetir. Saya bisa perintah bawa saya ke pasar. Nah, mobil ini bisa jalan, saya tidak setir. Tapi saya bisa sampai ke pasar, dia jalan sendiri. Sudah ada sekarang mobil yang seperti itu ya. Nah, atau pernah tidak, kalau ChatGPT? Tahu ChatGPT? Itu juga salah satu contoh AI. Nah, bagaimana bisa kira-kira ya seperti sebuah mobil bisa mengemudi sendiri tanpa manusia? Kira-kira kenapa bisa? Atau robot yang bisa melayani pelayan di restoran seperti manusia bekerja? Atau seperti ChatGPT? Siapa pernah ChatGPT? Atau Cici? Siapa pernah pakai Cici? Dia kan kalau kita chat seperti kita chat dengan manusia, dia bisa balas, dia bisa mendengar. Kenapa? Karena dia menggunakan AI atau KA, kecerdasan buatan. Jadi dia bisa seperti manusia ya. Namanya kalau ChatGPT itu namanya chatbot, chat robot. Jadi sebenarnya yang kita chat itu robot atau KA, kecerdasan artifisial. Jadi kalian mau tidak belajar bagaimana robot ini bisa bekerja seperti manusia? Kalau mau, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial. Jadi kalian harus bersemangat belajar agar kalian paham bagaimana sebenarnya robot atau mesin otonom atau ChatGPT itu bekerja seperti punya otak, bisa berpikir, bisa bekerja seperti manusia. Agar lebih semangat, coba tepuk semangat dulu. Terima kasih. Tepuk konsentrasi. Oke, mantap sekali. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan pelajaran, Ibu Guru sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah anak-anakku mempelajari materi hari ini, diharapkan anak-anakku sekalian dapat menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial sederhana dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anakku diharapkan dapat mengidentifikasi contoh-contoh aplikasi atau teknologi KA sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Pembelajaran kita hari ini akan berlangsung sangat menarik.
Kegiatan pembelajaran kita dimulai dari menonton video, kemudian menyimak materi, mengerjakan kuis, eksplorasi situs KA for Ocean, membuat mind mapping, presentasi, dan diskusi, kemudian yang terakhir evaluasi dan refleksi. Tadi kan Ibu Guru tanya, ada yang sudah tahu apa itu AI atau KA? Masih banyak yang belum tahu ya. Jadi agar kalian ada bayangan apa itu KA atau AI, Ibu Guru akan memutar sebuah video tentang kecerdasan artifisial. Silakan kalian amati baik-baik, kemudian masing-masing dari kalian nanti bertanya jika ada yang ingin diketahui tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan atau AI, kemungkinan besar kamu sudah menggunakannya hari ini. Mungkin kamu bertanya kepada asisten virtualmu tentang cuaca, mendapatkan rekomendasi film yang sangat tepat, atau membuka kunci ponselmu dengan wajahmu. Tapi sebenarnya apa itu AI, dan mengapa semua orang membicarakannya? Mari kita bahas. AI pada dasarnya adalah jenis program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Itu berarti AI bisa belajar dari pengalaman, memahami pola, dan terkadang bahkan membuat keputusan. Bayangkan AI sebagai perangkat lunak yang cukup pintar untuk mengenali suaramu, menyortir emailmu, atau membantu mobil mengemudi sendiri. Mari kita... Jadi sudah ada bayangan tentang AI? Sudah ada bayangan? Nah, jadi ini mobil mengemudi sendiri karena AI. Membantu mobil mengemudi sendiri. Mari kita bahas beberapa contoh di dunia nyata. Asisten virtual seperti Siri. Itu AI, mendengarkan dan menanggapi perintahmu. Asisten virtual seperti Alexa, itu AI, mendengarkan dan menanggapi perintahmu. Mobil tanpa pengemudi, mereka menggunakan AI untuk merasakan hambatan dan menavigasi lalu lintas. Spotify sangat memahami seleramu, itu AI yang merekomendasikan konten. Netflix memahami seleramu, itu AI yang merekomendasikan konten. Dan deteksi wajah, ya AI lagi, membantumu membuka kunci pos atau menandai teman di foto. Jadi bagaimana sebenarnya AI bekerja? Intinya, ini semua tentang data, algoritma, dan sesuatu yang disebut pembelajaran mesin. Pertama, sistem AI mengumpulkan banyak data, bayangkan foto, suara, atau bahkan pola mengemudi. Lalu algoritma, pada dasarnya seperangkat aturan, menganalisis data itu, mencari pola. Pembelajaran mesin membawanya lebih jauh. Pembelajaran mesin memungkinkan AI belajar dari data, meningkatkan prediksi atau tindakannya seiring waktu. Bayangkan mengajari seorang anak mengenali anjing dengan menunjukkan banyak gambar anjing. Semakin banyak yang mereka lihat, semakin baik mereka dalam mengenali anjing. Begitulah cara kerja pembelajaran mesin, tetapi dengan data yang jauh lebih banyak. Sekarang, mengapa AI begitu penting? Pertama, AI dapat membuat hidup lebih mudah. Dari hasil pencarian yang lebih cerdas, hingga daftar putar yang dipersonalisasi, AI membantu berbagai hal bekerja lebih cepat dan seringkali lebih baik. Dalam perawatan kesehatan, AI dapat mendeteksi penyakit lebih awal. Dalam bisnis, AI dapat menyederhanakan tugas. AI bahkan membantu para ilmuwan membuat penemuan baru dengan mengolah sejumlah besar informasi. Tapi, ada tantangannya, AI tidak sempurna. AI bisa membuat kesalahan, terutama jika data yang dipelajarinya bias atau tidak lengkap. Ada kekhawatiran tentang privasi, perubahan pekerjaan, dan memastikan keputusan AI adil dan transparan. Dan kemudian ada pertanyaan besar, bagaimana kita memastikan AI tetap di bawah kendali manusia? Intinya, AI adalah alat. Seperti alat apapun, AI dapat digunakan untuk hal-hal baik, atau tidak begitu baik. Terserah kita untuk memutuskan bagaimana kita menggunakannya. Jadi, saat kita melangkah maju, ingatlah, AI hanyalah alat. Bagaimana kita menggunakannya akan membentuk masa depan kita. AI adalah alat, bagaimana kita menggunakannya akan menentukan masa depan. Baik, dari video tadi ada yang mau bertanya? Baik, silakan Sila. Ibu, saya mau bertanya, bagaimana sebenarnya AI bekerja? Oke. Jadi pertanyaan dari Sila ini bagus sekali. Bagaimana sebenarnya AI bekerja? Bagaimana sebenarnya AI bekerja, belajar, dan bekerja ya? Jadi bagaimana sebenarnya AI belajar sehingga AI itu dapat bekerja seperti manusia? Ada lagi yang mau bertanya?
Kak Rama? Silakan Kak Rama, apa yang mau ditanyakan? Aplikasi-aplikasi AI apa saja yang bisa kita gunakan sehari-hari? Jadi tadi pertanyaan dari dua orang temannya itu bagus sekali. Yang pertama, menanyakan bagaimana sebenarnya AI itu belajar dan bekerja sehingga bisa seperti manusia. Yang kedua, menanyakan aplikasi-aplikasi AI apa saja yang sebenarnya biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu semua yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk menjawab rasa penasaran kalian, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang AI. Nah, apa itu AI? Atau yang kalau bahasa Indonesianya KA. Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Apa saja karakteristik KA? Yang pertama, KA belajar dari data, machine learning. Nah, jadi KA itu tidak bisa berpikir sebenarnya seperti manusia, tapi dia bisa belajar dari data. Misalnya tadi di video. Nah, AI ini bisa tahu, oh ini anjing, kalau kita kasih masuk gambar ribuan anjing. Tapi kapan kita kasih masuk data yang salah, misalnya kita kasih masuk data kucing, kita bilang ke AI, kita kasih masuk data ke AI, gambar kucing, kemudian kita beritahu AI, ini anjing, maka AI ini akan bingung ya, dan menganggap kucing itu sebagai anjing. Kemudian yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Semakin sering dilatih, tadi kan KA dimasukkan data ya, dia itu bisa berpikir dan bekerja setelah dimasuki data. Kemudian dia bisa meningkatkan performanya. Semakin banyak dilatih, sama dengan manusia. Kalian semakin banyak belajar, maka kalian juga akan semakin pintar. Sama dengan KA, semakin dia banyak dilatih, maka dia akan semakin pintar. Kemudian yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, jadi di antara teknologi itu ada yang menggunakan KA, ada yang tidak menggunakan KA. Kalau kalkulator itu KA atau tidak? Ada bilang KA, ada bilang tidak ya? Tapi kalau ChatGPT itu KA atau tidak? Ah, sudah pasti KA. Tapi kalau kalkulator, kira-kira apakah kalkulator bisa membuat keputusan secara otomatis? Bisa? Apakah kalkulator bisa beradaptasi dan meningkatkan performanya? Bisa belajar dari data? Kemudian bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif? Masih bingung ya? Nah, supaya lebih paham nanti kita akan bahas lagi. Sebenarnya di antara aplikasi-aplikasi atau teknologi yang kita gunakan, mana sebenarnya seperti pertanyaan temannya tadi, mana sebenarnya yang menggunakan KA, mana yang tidak? Mana sebenarnya yang bisa berpikir seperti manusia? Kira-kira kalau kalkulator bisa tidak berpikir seperti manusia? Tidak bisa ya, berarti bukan KA. Tadi kan kita sudah bahas bahwa teknologi yang menggunakan KA itu bisa cerdas dan bekerja seperti manusia. Tapi apakah betul-betul bisa seperti manusia? Nah, jadi ini perbandingannya ya. Seperti tadi robot di restoran yang bisa melayani pembeli atau pelanggan dengan menerima pesanan dan mengantarkan pesanan makanan. Tetapi apakah sebenarnya robot itu benar-benar seperti manusia? Nah, ini coba dilihat perbedaannya. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Berbeda dengan manusia yang bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Yang kedua, KA itu kecerdasan artifisial
hanya belajar dari data dan program yang diberikan. Sementara manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kemudian KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Sementara manusia bisa memahami konteks yang lebih luas. Kemudian hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sementara manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Jadi kesimpulannya sebenarnya KA itu tidak bisa benar-benar seperti atau menggantikan manusia. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis teknologi. Ada teknologi sederhana dan teknologi rumit. Nah, di antara jenis-jenis teknologi itu ada yang sudah menggunakan KA, kecerdasan artifisial. Itulah yang dinamakan dengan mesin cerdas. Ada juga mesin non-cerdas. Nah, apa perbandingannya atau perbedaannya? Kalau mesin cerdas, cara kerjanya bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Seperti tadi contohnya ChatGPT. Kalau non-cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram, kayak kalkulator. Hanya bisa menambah, hanya bisa mengalih, mengurang, membagi atau matematika saja. Kemudian, apalagi perbedaannya mesin cerdas dengan non-cerdas? Adaptasi. Mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sementara mesin non-cerdas tidak bisa menyesuaikan diri dan hanya mengikuti pola tetap. Selanjutnya, mesin cerdas dalam pengambilan keputusan bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, sementara mesin non-cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Tadi kan ada yang bertanya, bagaimana sebenarnya AI atau KA itu belajar dan bekerja sehingga seperti manusia. Nah, jadi ini alurnya, prosesnya ya. Ada data yang dimasukkan, kemudian proses, yaitu pelatihan model, kemudian luaran prediksi dan output lainnya. Jadi kita memasukkan data ke AI, misalnya pertanyaan, perintah suara, teks, dan gambar. Kemudian AI mulai berlatih, pelatihan model ya, algoritma kecerdasan artifisial KA. Nah, selanjutnya luarannya hasilnya AI ini bisa cerdas dengan mampu memprediksi dan output lainnya, bisa mengambil keputusan seperti manusia, bisa menghasilkan hasil karya seni, bisa memprediksi dan bisa memberikan kita saran-saran. Karena kenapa? Sudah dimasukkan data dan sudah dilatih oleh manusia. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih paham, kita akan latihan mengidentifikasi di antara teknologi atau aplikasi sehari-hari yang biasa kita gunakan, mana sebenarnya yang masuk KA dan mana yang tidak masuk KA. Ada kendala? Aman. Oke, betul. Ada waktunya 30 detik yang berjalan mundur. Pilih cepat ya atau tidak. 16 detik lagi. Oke, kuis selesai 90. Bagaimana perasaannya setelah mengerjakan kuis? Tahu tidak siapa yang bikin kuis itu? Siapa yang bikin? Ibu guru atau KA? Jadi kuis itu yang buat adalah KA, diperintah oleh ibu guru.
Jadi KA tidak bisa bikin kalau tidak diperintah. Jadi Ibu Guru tidak usah lagi repot-repot membuat kuis. Ibu Guru sisa perintah saja KA. Ibu Guru pakai KA-nya apa yang Ibu Guru pakai? KA-nya KA kan Canva. Nah, Ibu Guru perintahkan KA Canva, tolong saya kuis yang menarik untuk siswa-siswi saya. Yang kuis ini menampilkan gambar-gambar alat atau teknologi yang biasa mereka gunakan sehari-hari. Kemudian siswa-siswa saya bisa memilih apakah teknologi atau alat itu masuk KA atau tidak. Ini kalkulator. Kalkulator ini termasuk AI atau bukan? Kenapa bukan? Oh, betul sekali. Hanya bisa nambah-nambah, kurang-kurang, kali-kali. Tidak bisa apa? Tidak bisa kayak AI yang bisa berpikir seperti manusia. Nah, coba misalnya ini kalkulator ya. Kita berikan dia soal yang bentuk cerita. Misalnya ya, saya berbelanja ke toko. Saya membawa uang 10.000. Saya membeli telur 5 butir. Tapi di pertengahan jalan pulang, telur saya pecah 2 karena jatuh. Tanya sama kalkulator, kira-kira kerugian saya berapa rupiah? Bisa tidak dijawab sama kalkulator? Tidak, kecuali kalau kita kasih masuk angkanya, disuruh baru kita kasih masuk tanda kurang. Tapi kalau ChatGPT bisa dijawab tidak? Bisa ya, karena ChatGPT pakai KA atau AI. Jadi itulah bedanya mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas dia pakai KA, maka dia bisa mengambil keputusan dan berpikir seperti manusia. Setelah kita mengerjakan kuis, kegiatan kita selanjutnya adalah eksplorasi situs KA for Ocean. Ini dikerjakan secara berkelompok supaya kalian bisa lihat secara langsung bagaimana sebenarnya KA itu belajar sehingga dia dapat bekerja seperti manusia. Nah, sebanyak-banyaknya sampai 50. Sudah 50? Sudah lebih? Kalau sudah lebih kita lanjut lagi tahap berikutnya. Oke, lanjutkan. Jadi ini, tunggu dulu menyalin. Sudah? Apa lagi yang disampaikan? Dibaca perintahnya supaya bisa dipahami apa yang dia perintahkan. Kalau nanti di KA itu ada salah deteksi, misalnya tisu atau sampah dia anggap ikan, berarti kalian salah memasukkan data. Tapi kalau semuanya benar, berarti itu ada lolos apel. Berarti tadi kalian sempat salah memasukkan data apel sebagai ikan. Begitulah AI ya. AI itu bisa saja salah kalau kita salah memasukkan data. Sudah? Tidak apa-apa ya. Biar sampai 20 saja. Kalau ada tulisannya dibaca ya. Apa maksudnya? Baik, Ibu Guru akan membagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Silakan didiskusikan dan dikerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Dibuat mind mapping-nya di belakang. Ada kendala? Bagaimana, sudah selesai semua? Kelompok berapa yang siap presentasi? Kelompok 3, silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya ketua kelompok, nama saya Nuraisa Asila. Dan di samping saya adalah anggota kelompok saya yang bernama Akila Safira, Vivian, Talita, Aisyah. Konsep KA, pengertian KA. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dibuat manusia supaya komputer bisa berpikir seperti manusia. Cara kerja KA. KA bekerja dengan cara mengumpulkan banyak data, lalu mempelajari data untuk membuat keputusan. Contoh teknologi atau aplikasi. Google Translate untuk menerjemahkan bahasa. Asisten suara seperti Google Assistant. Mobil pintar yang bisa berjalan sendiri. Baik, sudah paham tadi apa yang dijelaskan oleh kelompok 3? Ada yang mau bertanya? Oh, baik, Kade Rama, silahkan bertanya. Apa pertanyaannya? Apakah komputer itu KA? Bagus sekali tadi pertanyaan dari kelompok 2. Apakah komputer atau laptop itu KA? Silakan kelompok 3 bisa dijawab. Komputer hanya alat elektronik, bukan KA, tapi komputer atau laptop bisa menjalankan KA saat kita membuka Google, YouTube, atau ChatGPT. Terima kasih jawabannya kelompok 3. Sudah paham semua? Masih ada yang mau bertanya? Nah, kalau sudah tidak ada, silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Nah, baik anak-anakku sekalian, dari hasil diskusi dan pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan angkat tangan. Hafiz, Andi Hafiz, silakan dibacakan kesimpulannya untuk hari ini. KA tidak sama dengan manusia. KA hanyalah alat yang berfungsi sesuai keinginan manusia. Baik, terima kasih Hafiz. Bagus sekali kesimpulannya untuk pembelajaran kita
hari ini. Bisa diberikan tepuk tangan dulu untuk temannya Hafiz. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, mulai dari kalian menonton video YouTube, kemudian menyimak materi, mengerjakan kuis interaktif, membuka situs KA for Ocean, kemudian tadi ada diskusi dan presentasi, Ibu Guru kembali memberikan penguatan ya bahwa KA itu tidak boleh disamakan dengan manusia, meskipun KA itu bisa meniru kecerdasan manusia, bisa bekerja seolah-olah seperti manusia, tetapi sejatinya KA itu hanyalah alat. Bisa salah, bisa benar, tergantung bagaimana manusia itu memasukkan data dan melatih KA tersebut. Nah, jadi seperti itu ya kesimpulan Ibu Guru untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah melewati rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, agar Ibu Guru bisa tahu apa kalian benar-benar sudah paham dengan materi hari ini, maka Ibu Guru akan memberikan tes evaluasi melalui Google Formulir. Ibu Guru akan bagikan tablet. Ini Ibu Guru bagikan barcode, silahkan kalian pindai untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah berhasil di barcode? Silahkan dikerjakan dengan teliti evaluasinya. Sudah selesai semua? Baik, dikumpul kembali tabletnya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan evaluasi, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ibu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi yang silahkan kalian berikan jawabannya pada sticky notes. Yang pertanyaan nomor 1 ditulis di sticky notes warna pink, pertanyaan nomor 2 sticky notes warna biru, pertanyaan nomor 3 sticky notes warna hijau. Kalau sudah selesai, masing-masing silakan ditempelkan ke kertas pleno yang di belakang. Sudah siap semua berefleksi? Oke, baik. Ibu Guru bagikan dulu ya. Oh, besok aku bawa gasing kencang sekali. Apa nih? Orang aku bawa besok sama Arena. Baik, Ibu Guru bacakan soal refleksinya. Untuk kertas warna pink, tuliskan di situ apa yang telah kamu pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini. Silakan ditulis. Apa yang kamu telah pahami setelah melakukan pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan kecerdasan artifisial? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Kita lanjut ke pertanyaan refleksi yang kedua. Apakah kamu telah menguasai seluruh materi pembelajaran hari ini? Jika belum, materi apa yang belum kamu kuasai? Dijawab di sticky notes warna biru langsung jawabannya. Ibu Guru ulangi pertanyaannya. Apakah kamu telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang dilakukan hari ini? Jika belum, materi apa yang belum kamu kuasai atau belum kamu mengerti? Silahkan dijawab. Langsung jawaban. Sudah selesai?
Selanjutnya kita masuk pertanyaan refleksi yang ketiga. Silakan dijawab di sticky notes warna hijau. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi hari ini? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, silakan masing-masing ditempelkan di kertas pleno yang ada di belakang. Jadi soal nomor 1 di sebelah kanan, soal nomor 2 di tengah, soal nomor 3 di sebelah kiri. Ditempel yang tertib. Yang sudah selesai silakan kembali ke tempat. Yang sudah selesai kembali duduk di tempatnya. Nah, baik Ibu Guru bacakan sedikit hasil refleksinya ya. Soal nomor 1, apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi hari ini? Ada yang jawab sudah paham semua. Kemudian ya banyak yang menjawab senang karena sudah mengenal AI atau KA. Kemudian soal nomor 2, apakah kamu telah menguasai seluruh materi pembelajaran? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai? Ini banyak yang jawab sudah paham semua. Nah, nanti ya, Ibu Guru lihat hasil evaluasinya apakah benar sudah paham. Kemudian soal nomor 3, setelah mempelajari materi hari ini apa yang akan kalian lakukan? Nah, ada yang menjawab saya senang dan akan mempraktekkan di rumah. Kemudian akan belajar lebih banyak materi lagi. Oke, bagus ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan refleksi hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pertemuan pekan depan, Ibu Guru harapkan kalian di rumah sudah mempelajari, membaca materi pelajarannya, atau bisa mencari referensi lewat Google atau YouTube. Silakan kalian baca materi pelajaran tentang manfaat dan dampak KA pada kehidupan sehari-hari. Karena itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya pekan depan. Siap semua? Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyiapkan teman-temannya? Oke, silakan Ananda Reski maju ke depan. Berdiri, siap. Mari kita berdoa selama kajian kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Bu Guru. Mengucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Silahkan duduk kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bu Ayu. Tadi
Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, Bu Ayu. Jadi yang pertama itu, bagaimana menurut Ibu mengenai pembelajaran yang tadi dibawakan? Apakah menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Baik Ibu, kalau menurut saya, alhamdulillah pembelajaran yang saya bawakan tadi sudah berjalan lancar sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang saya rancang Ibu. Oke. Jadi yang selanjutnya Bu Ayu, menurut Ibu, kendala apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tadi, Bu? Baik Ibu, pembelajaran yang saya rancang hari ini memang menggunakan metode pembelajaran internet based karena minat siswa saya memang sangat tertarik sama aktivitas digital, apalagi kalau sudah internet based. Tetapi tadi saya sepertinya masih kurang dalam menyiapkan media pembelajaran, yakni hanya menyiapkan 3 laptop sehingga siswa saya hanya dibagi ke dalam 3 kelompok. Di sini saya melihat ada beberapa siswa yang nampaknya kesulitan untuk melihat ke layar laptop. Karena dalam satu kelompok itu terdiri atas 5-6 murid. Dan di sini saya sengaja menggunakan laptop Ibu. Sebenarnya bisa saja pembelajaran hari ini menggunakan handphone. Tetapi saya menggunakan laptop karena saya harapkan murid saya dapat berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalau menggunakan handphone kan layarnya kecil. Ini untuk meningkatkan keterampilan abad 21 siswa saya, yakni kolaborasi Ibu. Nanti setelah evaluasi, Ibu baru kemudian saya bagikan tablet karena siswa saya sudah mengerjakan evaluasi itu secara individu. Baiklah Bu Ayu, semoga kendala yang Ibu hadapi pada pagi hari ini dapat teratasi dengan baik pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya Bu Ayu. Terima kasih kembali Ibu telah berkunjung dan mengobservasi kelas saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.